untuk menjadi moderator di sini untuk acara diseminasi budaya positif Kabupaten Cirebon CBP angkatan ke-11 Karangtengah 23 Agustus tahun 2024. Adapun susunan acaranya adalah 1. Pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Karangtengah, kemudian pemateri 1 yaitu akan dibawakan oleh Bapak Abu Bakar Siddiq, pemateri 2 akan dibawakan oleh Bapak Kos Saputra. Selanjutnya adalah inti dari pemateri 1, kemudian inti dari pemateri 2, dan kemudian penutup. Untuk itu, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Agus Sutisna selaku Kepala Sekolah SDN 1 Karangtengah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati ini Ketua KKD Kecamatan Karangsebu, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari berbagai SD yang kami undang, dan yang kami hormati ini kakak-kakak mahasiswa KKN dari UGJ ya. UGJ, selamat datang kakak-kakak. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Seperti inilah adanya. Nanti kita saling berbagi sharing saja untuk kegiatan ini ya. Jadi syukur alhamdulillah kita belajar dari Allah SWT, kita bisa berkumpul bersama di SDN 1 Karangtengah dalam acara diseminasi calon guru penggerak. Masih calon Bapak Ibu, karena ini sedang proses pendidikan. Adapun di proses diseminasi ini nanti ada 2 CGP. Yang pertama Pak Siddiq, yang kedua nanti Pak Kos. Mereka akan memaparkan tentang hasil pembelajaran selama beberapa modul 1-4 kalau ya, 1.1 sampai 1.4 kalau tidak salah. Nanti bagaimana pemaparannya ini bisa menjadi gambaran kita selama apa sih yang dimaksud tentang guru penggerak. Mungkin ini kakak-kakak mahasiswa juga ada yang dari keguruan, fakultas keguruan, gak ada. Tapi tidak apa-apa untuk kegiatannya berbagi sharing. Di keguruan itu dalam dunia pendidikan sekarang program kementerian ada namanya guru penggerak. Mereka inilah yang sedang berpendidikan. Tentunya tidak mudah menjadi calon guru penggerak ini karena harus melewati beberapa fase. Fasenya itu ada 3 tahap, dari tahap tes, tulis, esai, terus wawancara sampai simulasi. Dan ini memang orang-orang pilihan. Bapak Ibu guru yang lain juga berharap melalui kegiatan ini bisa termotivasi. Nanti sebentar lagi di angkatan 12 bulan Oktober itu akan dibuka. Maka barangkali punya kesempatan atau punya peluang, kalau keinginan untuk maju mah itu nomor 2. Yang penting Bapak Ibu ada kemauan untuk belajar saja sudah bagus. Di bulan Oktober insya Allah tidak ada pembuka. Yang terhitung nih kakak-kakak mahasiswa yang sekarang hadir di sini juga kita berbagi sharing ya. Karena ini juga salah satu kegiatan kemasyarakatan ya kakak. Meskipun masyarakatnya bukan masyarakat umum luas, tapi kakak-kakak sekarang sudah ada di lingkungan Karangtengah. Ini sedang ada program kita ikuti. Lumayan baik kan nambah-nambah laporannya. Ada kegiatan-kegiatan diseminasi positif ya seperti ini. Nah, ini pokok kegiatannya seperti itu. Nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Siddiq di SD 1 Karangtengah itu seperti apa. Dan ini Pak Kos asalnya dari SD 1 Tambelang. Nanti di SD 1 Tambelang itu seperti apa proses ketika penerapan disiplin positif. Nanti Bapak Ibu yang akan, kalau dari Bapak Ibu punya masukan pandangan, ada sesinya nanti. Kalau memang tidak memahami atau apa sih di Karangtengah 1 atau Tambelang 1 itu ada apa aja, nanti bisa disampaikan di sesi diskusi. Itu saja kakak-kakak dan Bapak Ibu yang sekarang hadir di ruangan ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf, ini jaburannya seadanya dan kondisinya seperti ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Satu Karangtengah, Bapak Agus Sutisna. Dan acara selanjutnya itu adalah pemateri 1 yang akan dibawakan oleh Bapak Abu Bakar Siddiq untuk menjelaskan dan mempresentasikan ya Pak, apa itu diseminasi budaya positif di calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Abu Bakar Siddiq dipersilakan. Langsung materi itu dari sekolah peserta aja siap. Cek 1 2 3. Terima kasih untuk moderator Bu Tika, walaupun mendadak tapi alhamdulillah bisa lancar Bu Tika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman hari ini bisa kumpul bareng di sini untuk membantu saya sendiri khususnya untuk diseminasi dalam budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu, perkenalkan mungkin teman-teman di sini sudah pada kenal semua. Tapi barangkali kakak-kakak di sini yang lagi KKN belum mengenal saya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya namanya Abu Bakar Siddiq. Biasa kalau di sekolah itu dipanggilnya Pak Siddiq. Dan saya bertugas di SD 1 Karangtengah sebagai guru pelajaran PJOK. Mungkin walaupun tadi Pak Agus sudah menyinggung tentang walaupun memang bukan dari bidang pendidikan, tapi insya Allah banyak kegiatan positif di KKN SD 1 Karangtengah. Wabil khusus hari ini tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu Guru, nanti insya Allah saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif itu seperti apa, dan khususnya untuk Bapak Ibu Guru ke depan saya di sini bukan menggurui atau mengajari, tapi di sini hanya membersamai apa yang saya dapat ketika pendidikan guru penggerak. Nah, di sini budaya positif Bapak Ibu, Bapak bisa melihat di sini ada konsep utama modul budaya positif. Ada beberapa yang terlibat dalam konsep utama modul budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar Bapak Ibu di kurikulum Merdeka sekarang. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu Guru melihat PMM, materi ini sebenarnya ada semua di PMM. Kalau misalkan kita mengulik, ya. Tapi insya Allah nanti ke depan setelah diseminasi ini Bapak Ibu bisa terinspirasi. Apa sih paradigma belajar disiplin positif itu seperti apa? Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan khususnya biasanya kalau di sekolah itu paling ujung yang sering kita pakai, khususnya segitiga restitusi. Ya, nanti insya Allah satu persatu saya akan coba jelaskan, dan nanti mudah-mudahan ada sedikit pencerahan ke depannya. Nah, di sini modul pertama itu saya waktu pendampingan juga sudah sedikit menyinggung Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka itu Ki Hajar Dewantara selalu menjadi anutan di dunia pendidikan. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia itu dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya Bapak Ibu ini menurut Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun anak sebagai kodratnya, ya, kodrat zamannya. Jadi ketika kita menuntun tidak bisa
anak itu ketika kodratnya belum bisa, misalkan PJOK sendiri ya, misalkan belum bisa sepak bola, kita tuntut saja sebisa mungkin. Tapi belum tentu nanti setelah menjadi anggota masyarakat atau sudah lulus membuat di kehidupan sebenarnya tidak bisa langsung menjadi atlet sepak bola. Kita hanya menuntut dari hal-hal kecil. Contoh saja, saya pernah mendengar waktu pertama belajar di pendidikan guru penggerak itu, petani itu menanam padi. Tidak mungkin petani menanam padi tumbuhnya jadi apel, tapi tetap menjadi apa? Padi yang bagus. Dengan apa? Dengan cara apa? Petani itu apa? Dengan memupuk, memberikan air dengan teratur. Sama kita juga pada siswa. Kalau misalkan kodrat siswanya seperti itu, kita tidak bisa merubah kodrat siswa itu menjadi di luar kodratnya siswa itu. Contoh kalau misalkan dia tidak bisa melaksanakan pelajaran PJOK, kita tuntun sedikit demi sedikit dari perilaku, dari akademiknya, walaupun memang dalam keadaan sebenarnya itu tidak bisa sepenuhnya maksimal karena ada beberapa faktor, entah itu lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa belajar dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Coba masih ingat ya Bapak Ibu, unsur-unsur dari profil pelajaran Pancasila? Masih ingat Bu Iban? Masih ingat nggak Bu Iban? Apa coba Bu Iban? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Budila, yang kedua apa Budila? Terus apa lagi? Bergotong royong. Ada lagi? Masih ingat? Mandiri, kreatif. Kalau misalkan ada lagu-lagunya yang biasa itu ya. Tapi kebetulan saya belum hafal kalau lagu yang biasa. Guru-guru kelas menyanyikan. Karena kalau PJOK jarang banget ya nyanyi itu di pelajaran PJOK. Ya betul, paling lari. Nah, di sini ada beberapa arti dari disiplin itu, ibu-ibu. Disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan pada peraturan. Di sini tujuannya sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Ya, jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu membentuk dua karakter, ada motivasi intrinsiknya dan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ya, kita sebagai manusia pada umumnya menurut William Glasser bahasa Inggris ya. Yang pertama itu kebutuhan manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang, sudah pasti ya, kasih sayang dari kecil itu sampai dewasa itu, apalagi sudah dewasa, yang namanya kasih sayang harus diterima. Kemudian ada lagi penguasaan. Maksudnya penguasaan itu bukan sebagai sekarang lagi rame partai politik ya, tapi pengakuan dari seseorang. Kalau siswa, jadi kebutuhan manusia itu kita sudah pasti secara fitrah itu ingin diaku dengan kemampuan kita seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Tentunya kebebasan banyak, kebebasan memilih, beragama, pendapat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Ya, pastinya kita kalau misalnya senang itu pasti bahagia, itu kebutuhan dasar. Ya. Kemudian ada motif perilaku manusia. Tadi sudah dijelaskan ada dua Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Nah, di sini Bapak Ibu, tadi ada dua, ada faktor ekstrinsiknya dari luar. Jadi ketika motivasi dari luar itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya apa Bapak Ibu? Ketika murid ingin mengerjakan PR, motivasinya apa? Supaya tidak dihukum sama guru. Ya. Nah, di sini ada lagi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga sama dari intrinsik. Jadi bukan dari sadar dirinya. Ya, ini masih memasuki motivasi ekstrinsik. Dua ini, penghargaan dari orang, pengakuan dari orang lain, dan menghindari hukuman. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir itu, nah, di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini dari motivasi diri sendiri. Ketika kita melaksanakan contoh sholat, kalau di sekolah mungkin masih yang namanya disuruh sholat itu biar tidak dapat teguran dari bapak ibu guru. Tapi kalau misalkan dari intrinsik, oh saya udah mulai harus sholat nih, karena apa? Dari apa nilai-nilai yang positif dari diri sendiri, kita pengen melaksanakan sholat, bukan karena faktor luar atau hukuman sejenisnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman dan penghargaan. Di sini ada dua biasanya kalau misalkan di sekolah itu, khususnya kalau misalkan konsep disiplinnya itu ada dua, hukuman dengan penghargaan. Kalau hukuman itu murid pasti akan merasakan takut, tidak nyaman, memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan rendah diri. Dan bentuk dari konsep disiplin dengan identitas gagal itu dengan penghargaan bisa merusak hubungan atau membuat iri. Jadi kalau misalkan siswa, khususnya di sekolah, kalau misalkan siswa sudah karena disiplinnya dengan motivasinya penghargaan, itu sebenarnya sih agak sedikit, bukan gagal total sebenarnya sih, agak sedikit gagal. Anak mau melakukan sesuatu karena pengen mendapatkan penghargaan. Kemudian melakukan sesuatu karena ada merapas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini restitusi saya juga waktu pertama dengar itu agak sedikit restitusi gimana gitu ya. Ya secara umum sih kadang-kadang pikirannya jelek. Tapi restitusi di dunia pendidikan itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali dengan kelompok karakter yang kuat. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama itu bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun, melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi. Nah, Bapak Ibu, ini di sini ada contoh kasus siswa sering terlambat masuk kelas. Kalau hukuman, guru langsung menghukum siswa, biasanya menghormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan siswa jadi takut. Jadi ketika ada siswa salah, kita harus langsung biasanya melakukan hukuman, entah itu hukuman verbal, tugas, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga konsekuensi. Jadi ketika siswa memberikan konsekuensi ke siswa, jadi siswa dapat menghormati aturan. Sebelum kepada tindakan hukuman, kita memberikan coba konsekuensi dahulu, berikan kejelasan kepada siswa supaya kita tidak langsung melakukan tindakan hukuman. Nah, di sini dengan cara restitusi Bapak Ibu, guru dapat menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian siswa menghormati dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan kita sudah laksanakan menjadi guru itu sebenarnya sih banyak yang
kita sebagai guru itu sebagai apa itu kita belum sadar. Karena pendidikan guru penggerak dijelaskan lebih dalam lagi. Bapak Ibu guru, cek satu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Biasanya mungkin barangkali nanti teman-teman ada yang merasa di antara ini nanti bisa sedikit ada pencerahan ya Bapak Ibu. Yang pertama, menghukum. Ketika siswa berbuat salah, langsung kita hukum. Ya, kebanyakan biasanya seperti itu. Ya, kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, ketika siswa bersalah, kita langsung menguapkan kalimat yang siswa itu merasa bersalah. Kemudian teman, kemarin juga saya ketika Zoom dengan Fasil belum paham dengan posisi kontrol dulu. Saya ingin menjadi teman, tapi teman di sini bukan teman yang membantu seperti apa, tapi ketika menjadi teman untuk kesalahan siswa itu, kita mencoba untuk memberikan sedikit masukan ke siswa atau menyembunyikan kesalahan dari siswa tersebut dari guru yang bersangkutan. Ya, kemudian ada guru pemantau. Ya, biasanya lihat aja dulu. Penghukum biarin, pembuat bersalah biarin dulu teman. Kemudian baru pemantau. Setelah pemantau, baru yang terakhir itu manajer. Dan biasanya kalau misalkan kita sudah mempelajari dari 5 posisi kontrol guru itu, kita bisa ambil dari posisi manajer. Nah, di sini Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya itu siswa selalu tidak memakai pakaian olahraga pada jam pelajaran PJOK. Kalau guru sebagai penghukum pasti suruh patuhi aturan sekolah, kemudian jangan ikut pelajaran. Ketika anak berbuat salah, langsung dihukum. Ketika pembuat merasa bersalah, guru kita sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak sudah bilang, Bapak kecewa sama kamu. Jadi siswa tersebut merasa bersalah karena melakukan kesalahan, gurunya langsung membuat rasa bersalah, membuat berbicara kecewa, anak merasa bersalah. Kemudian ya, teman, ayolah yang patuh, buat Bapak bangga. Kali tidak apa-apalah, kamu salah sekali. Ya, jadi ketika anak berbuat salah, kita kalau sebagai teman, ya kamu baru sekali lah, nggak apa-apa, nanti minggu depan mudah-mudahan jangan. Kemudian yang keempat, pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, dan yang terakhir itu manajer. Kalau manajer itu kalau tingkatannya itu bisa lebih tinggi dari keempat posisi kontrol tersebut. Jadi mencari apa kesalahannya, kemudian cari solusinya, bertanya sebagai teman dan pemantau yang sebagainya. Kemudian yang terakhir ada lagi salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat
setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Tadi sedikit kalau misalkan diputar semua mungkin nggak akan cukup waktunya karena berbenturan dengan waktu. Kemudian di sini ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau biasanya yang mungkin sekarang sudah mulai sedikit terdengar di Bapak Ibu di awal tahun ajaran baru ini, ada yang namanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sebenarnya kalau misalkan keyakinan kelas itu perbedaannya dengan kesepakatan kelas itu, kalau keyakinan kelas Bapak Ibu itu dibuat pada saat awal kita masuk pelajaran, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kesepakatan kelas itu bisa berubah-ubah. Kayak kalau keyakinan kelas itu dibuat kita dan dibakukan oleh wali kelas ataupun kepala sekolah selama untuk 1 tahun ke depan. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah dipahami ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu dibuat ketika dimulai awal tahun pelajaran untuk 1 tahun ke depan. Kalau untuk kesepakatan kelas itu dibuat bisa diubah-ubah setiap harinya. Contoh kalau misalkan guru mata pelajaran itu disebutnya itu kesepakatan kelas untuk mata pelajaran PJOK. Untuk kesepakatan kelas bisa diambil sedikit dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibakukan untuk 1 tahun ke depan. Kalau ada perubahan nanti di tahun selanjutnya. Nah Bapak Ibu, ini contoh kegiatan buat keyakinan kelas waktu awal kemarin pas tahun ajaran baru, apa saja yang waktu pertama saya masuk di tiap kelas, dan saya contoh ini dari kelas 5 itu di situ anak bereksplorasi mengeluarkan apa saja sih aturan-aturan yang akan disepakati, keyakinan kelas apa yang akan disepakati untuk 1 tahun ke depan. Dan nanti biasanya untuk kesepakatan kelas itu anak-anak bahasanya tidak resmi atau tidak formal. Jadi nanti ketika sudah kesepakatan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas. Contoh, kalau misalkan anak-anak jangan ribut di kelas. Kalau keyakinan kelasnya kita buat kesepakatan kelasnya itu menjadi apa? Kata-kata positifnya. Coba Bapak Ibu. Atau misalkan dilarang buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas atau bahasa positifnya apa Bu? Membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu ada keyakinan kelas PJOK kelas 5 Budi Edit Pak Agus itunya. Nah, di situ ada disiplin. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir segitiga restitusi. Cek segitiga restitusi Bapak Ibu. Biasanya sebagai posisi manajer Bapak Ibu
melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bertujuan apa? Merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kemudian ada validasi tindakannya. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka membuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif.
mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada.
4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Tadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, kita kan guru tuh bukan dituntut ya, lebih ke tadi yang paling paling tinggi itu adalah manajer, harus bisa merangkul semuanya. Jadi tidak hanya penghukum atau sebagainya, jadi kita harus bisa manajer yang bisa merangkul semuanya. Lantas ketika kita di lapangan, ketika kita di sekolah, terus berbeda situasinya. Oke, dalam materi, nanti saya harus menjadi guru yang seperti ini. Saya akan menjadi guru yang lebih mendengarkan siswa. Tapi pada kenyataannya, realitanya ternyata berbeda. Kemudian kita bisa menyesuaikan diri, misalnya dengan siswa. Tetapi ada guru yang lebih istilahnya kolot lah. Dia lebih kayak penghukuman segala macam. Lantas kita sebagai teman seprofesi guru, apa yang harus kita lakukan terhadap guru tersebut? Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih buat Bu Tika atas pertanyaannya. Sedikit bisa mungkin bukan jawab, kalau jawab sih harus benar ya Pak. Jadi sedikit hanya yang sedikit dapat dari pendidikan guru penggerak. Alangkah baiknya kalau misalkan ketika ada permasalahan di sekolah seperti tadi Bu Tika sampaikan, di kurikulum Merdeka atau yang sekarang lagi hits itu kita guru penggerak itu biasanya yang sering keluar dari pendidikan guru penggerak itu yaitu kolaborasi. Dari sekian materi yang sering muncul dari modul 1 sampai 1.1 sampai 1.4 itu, kolaborasi itu paling dominan. Jadi kalau misalkan ada permasalahan seperti itu, khususnya dengan guru, kalau siswa mungkin kita ranahnya bisa per kelas kita sendiri kita handle. Kalau misalkan dengan guru yang bersangkutan atau misalkan lebih dari umur kita, pengalamannya lebih kenyang, bisa berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun Ibu Kepala Sekolah. Karena pada dasarnya dalam kenyataannya di dalam lingkungan sekolah itu tidak hanya dengan siswa, dengan guru pun kita pasti ada permasalahannya. Itu salah satunya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada orang yang lebih tua tidak bisa kalau mungkin kalau sekarang kita yang sudah tahu ilmunya sedikit, bukan tahu sedikit ada ilmunya, mungkin kita bisa sedikit menyampaikan apa yang kita dapat dalam webinar atau kalau sekarang kita dapatkan, kita bisa sampaikan kepada beliau. Kalau misalkan belum mampu lah, kalau misalkan yang lebih tua itu kita terasa nggak enak ataupun gimana, kita kolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi tidak bisa kita ambil tindakan sendiri. Jadi kita harus kolaborasi dengan kepala sekolah. Nanti
baru kepala sekolah yang menentukan. Kalau misalkan kepala sekolahnya pun paham bagaimana ketika ada permasalahan seperti itu. Jadi ya seperti tadi, segitiga restitusi itu tidak bisa tidak hanya kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua, kepada anak, itu bisa digunakan segitiga restitusi. Apakah itu kita face to face dulu atau gimana mencari informasi, kemudian kita tanyakan apa sih yang salahnya, kemudian kita kolaborasi dengan, kalau misalnya kita ngomongin langsung kan kita gak enak karena lebih tua. Jadi alangkah baiknya ada atasan kita yang lebih tinggi untuk hak memberikan masukan, jadi lebih baik kita kolaborasi. Itu yang paling penting. Dan sedikit dari selama 2 bulan ini memang benar kalau kurikulum Merdeka itu paling dominan itu kolaborasi. Itu kolaborasi yang paling penting. Jangan sampai kita bergerak sendiri. Itu mungkin itu aja Butika yang bisa saya disampaikan. Barangkali nanti ada bapak kepala sekolah yang buat penguatan, mangga. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah memasuki akhir kegiatan acara diseminasi positif yang telah dibawakan oleh pemateri 1, yaitu Bapak Abu Bakar Siddiq dan Bapak Kos Saputra. Penjelasannya sangat luar biasa sekali dua-duanya. Mudah-mudahan kita semua nih guru-guru, calon guru penggerak juga, mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain kita bisa dengan cara yang tadi kita sudah memahami nih, oh bagaimana nih caranya menjadi pemateri itu seperti apa, dengan materi-materi yang disampaikan sangat luar biasa. Amin. Selanjutnya nanti akan dijelaskan kembali oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karangtengah kepada Bapak Agus Sutisna, dipersilakan. Ibu Bapak, bukan penjelasan tapi ya mungkin sedikit penguatan, barangkali Ibu Bapak juga bertanyakan. Jadi demikian Ibu Bapak tentang disiplin positif yang dilaksanakan oleh CGP di 2 sekolah ini. Tentunya kalau dalam melihat materi mungkin sama, tapi dalam pelaksanaannya di masing-masing sekolah itu tentunya berbeda. Di modul 1 ini para CGP bukan hanya CGP saja, tapi Bapak Ibu guru belajar memahami tentang karakteristik anak. Pembelajaran tentang anak ini belum masuk ke pembelajaran di kelas. Nanti setelah ini di modul berikutnya baru CGP ini akan belajar tentang di kelas. Itu sedikit mungkin disampaikan, nanti ke depannya CGP juga ada hal serupa seperti ini kembali disampaikan kepada Ibu Bapak gurunya. Dan untuk kakak-kakak mahasiswa ini mungkin jadikan pembelajaran juga, meskipun nanti bukan jadi guru atau pendidikan, tapi barangkali ada gelintir tentang pendidikan anak, ya seperti itu cara pendidik anak menurut. Baik Ibu Bapak, barangkali ada yang perlu dipertanyakan tentang penjelasan kedua materi hebat ini, maka kita diskusi 1 menit aja mungkin, mengingat waktu udah jam 4:05. Ada yang perlu ditanyakan karena ini moderator? Oh ada. Silakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, nanti kan angkatan 13 ya Pak di bulan Oktober kan 12. 12 kan pembukaan di angkatan 12. Apakah itu terbatas, ada kuotanya atau tidak terbatas Pak untuk pendaftaran? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Pak Aris ini untuk saya apa? Untuk Pak. Oh gitu. Harusnya tuh materi ini di sini. Oh iya. Ya sudah, tidak apa-apa karena ini sifatnya umum. Angkatan 12 itu untuk bulan Oktober ini dibuka secara umum. Dan untuk informasi awal, angkatan 12 ini akan dibuka terbuka bagi di atas usia 50 tahun. Jadi Bu Atin juga mungkin udah bisa daftar. Bu Atin kalau mau kesempatan bisa daftar. Kalau Bu Indah mah ada aturan 50 juga Bu Indah masih bisa daftar. Nah, tapi untuk teman-teman yang lain kalau misalkan mau daftar silakan. Untuk kuota itu tidak terbatas Pak Aris. Ketika daftar itu bebas
bebas berapapun bebas, tapi nanti yang menentukan adalah MOU antara Dinas Pendidikan dengan BPGP Jabar. Itu yang menentukan. Melihat kondisi dan kuota PP juga. Kalau PP-nya terbatas, pasti si CGP-nya pun akan terbatas. Apalagi sekarang di Angkatan 12 Kabupaten Cirebon tidak membuka PP, kemungkinan akan terbatas juga. Itu Pak Aris penjelasannya, semoga bisa membantu. Pak Aris kalau banyak daftar aja, silakan. Untuk kakak-kakak mahasiswa juga mungkin program dari Kementerian Pendidikan itu ada yang namanya Kampus Merdeka ya? Ada yang ikutan Kampus Merdeka? Belum ikutan. Padahal kalau ikutan Kampus Merdeka formatnya sama seperti ini. Hanya saja bedanya kalau Kampus Merdeka itu dikirim ke sekolah-sekolah. Itu dikirim ke sekolah-sekolah. Kalau KKN kan wilayah aja. Kalau Kampus Merdeka ke sekolah-sekolah. Itu salah satu episode pendidikan. Jadi guru penggerak dulu, baru berikutnya Kampus Merdeka. Sama. Yaitu programnya yang bisa dirasakan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Untuk disiplin positif antara Pasidik dengan Pangkos barangkali ada yang perlu di feedback atau tidak perlu bertanya pun jadi masalah penguatan kepada ini feedback positifnya, maka barangkali telah menghadiri acara diseminasi ini. Semoga ke depan kita bisa berkumpul kembali dalam acara yang lebih ya dari ini. Akhirul kata saya ucapkan puji syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.